kasih dimanapun saudara berada, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah online GKPB MDC Prabu Muli. Mari sama-sama kita siapkan hati untuk mengikuti ibadah saat ini. Mengucap syukur, memuji dan menyembah Tuhan, serta menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Nya. Luangkan waktu sejenak, fokus kepada Tuhan, menikmati hadirat-Nya. Selamat beribadah, stay tuned, and God bless you. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku. Shalom saudara dimanapun Anda berada, kita akan menaikkan pujian kita buat Tuhan. Haleluya. Kami mau naikkan pujian kami sebab Engkau Allah yang layak terima segalanya. Engkaulah kekuatan kami. Mari sama-sama angkat pujian kita, katakan. Tak terbatas kasih-Mu, ku rasakan setiap waktu. Kau menebus hidupku dan berikan yang baru. Tak terbatas kuasa-Mu di sepanjang jalanku. Lewat segala tantangan, ku terima kemenangan. Hanya satu nama di atas segalanya, di atas kekuatanku, di atas masalahku. Mujizat kan nyata saat ku percaya. Tak terbatas Kau Tuhan selamanya. Kau Allah yang di atas segalanya. Tak terbatas kasih-Mu, ku rasakan setiap waktu. Kau menebus hidupku dan berikan yang baru. Tak terbatas kuasa-Mu di sepanjang jalanku. Lewat segala tantangan, ku terima kemenangan. Hanya satu nama di atas segalanya, di atas kekuatanku, di atas masalahku. Mujizat kan nyata saat ku percaya. Tak terbatas Kau Tuhan selamanya. Engkau di atas segalanya Tuhan, dan kami percaya nama Yesus yang berkuasa. Nama di atas segalanya. Katakan ku percaya. Ku percaya. Nama di atas segalanya. Nama Yesus. Mari katakan. Nama di atas segalanya. Ku percaya. Nama di atas segalanya.
kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saya percaya di dalam tinggal tenang dan percaya itulah letak kekuatan kami Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Di saat ku berdoa, Kaulah kekuatan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Shalom Jemaat MDC dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Edi Hartono untuk ibadah online kita bersama. Dalam kesempatan ini kita akan berbagi firman Tuhan dengan judul Family Blessings. Sebelum-sebelumnya dalam bulan Agustus ini tema utama kita adalah Family 101, di mana kita berbicara tentang family role, family functions,
family communications, dan juga family values. Dan saya percaya hari ini apa yang kita akan bahas, yaitu family blessings, akan merupakan satu hal yang memampukan kita untuk menjalankan, menghidupi pengetahuan-pengetahuan yang kita telah dapatkan terhadap family atau nilai-nilai dalam keluarga yang telah kita pelajari sebelumnya. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kita untuk tunduk kepala dan mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepada Engkau, merendahkan hati dan diri di hadapan Engkau Tuhan, untuk menerima berkat-berkat-Mu, kebenaran-kebenaran-Mu. Ajarkan kami Tuhan mengenai family blessings ini, sehingga kami boleh memahami nilai-nilai kebenarannya. Biarlah tema hari ini boleh menjadi satu sederhana bagi kami, sehingga kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa dan kami memohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya ingin cerita sedikit Bapak Ibu. Ada seorang bapak yang punya hobi untuk piara burung. Jadi suatu saat dia mulai menabung, dan sesudah dia punya tabungan kira-kira dengan nilai 10 juta, terus dia pergi ke pasar burung. Dia keliling-keliling, dia mulai cari, mulai hunting. Dan dia menemukan, dia lihat ada seekor burung yang suara kicauannya tuh merdu sekali, gerakan tubuhnya bagus sekali, dan dia mulai tertarik terhadap burung itu. Terus dia tanya kepada penjualnya, dia bilang, "Pak, burung yang itu Pak, yang berkicau-kicau itu harganya berapa ya Pak?" Terus bapak itu mengatakan, "Wah, ini burung sudah juara, jadi harganya agak mahal. Harganya berapa?" Dikatakan, "Wah, ini harganya 25 juta. Wah, dia kecewa karena uangnya nggak cukup. Terus dia pikir, wah, mesti cari yang lain lagi. Terus dia lihat-lihat lagi. Pas di sebelah burung yang berkicau-kicau itu ada seekor burung. Profilnya sama, tapi bedanya yang tadi berkicau, yang sekarang ini diem aja. Terus dia tanya, wah, ini si bapak tukang jual burung ini pinter nih kayaknya. Jadi ini sekarang lagi dilatih sepertinya, disandingkan dengan yang udah juara. Terus dia tanya sama bapak penjual burung, "Pak, burung yang di sebelah itu, yang diem-diem aja itu Pak, itu berapa duit harganya?" Dia bilang, "Wah, itu harganya lebih mahal Pak." Dia bilang, "Hah? Tadi 25 juta udah juara, yang ini diem aja lebih mahal." Dia bilang, "Harganya berapa Pak?" "Ini 35 juta." Dia kaget. 35 juta, kenapa bisa? Yang merdu, yang bunyi, yang juara itu aja 25, kenapa ini lebih mahal Pak? Dia bilang, yang tadi itu penyanyinya. Yang ini adalah pengarang lagunya. Jadi pengarang lagu lebih mahal harganya. Nah, intinya saya pengen membagikan prinsip firman Tuhan yang kita akan pelajari pada hari ini. Bukan, sasarannya bukan menjadikan kita menjadi pencipta lagu, tapi saya ingin kita menjadi penyanyi. Oke, jadi ini sesuatu yang harus kita sampaikan, ini sesuatu yang harus kita latih, sesuatu yang harus senantiasa kita ucapkan. Baik, saya punya satu pertanyaan Bapak Ibu. Kalau kita disuruh memilih, atau kalau kita diminta untuk menyatakan what is the most powerful force in God. Apa sih kekuatan, kuasa yang terbesar yang dimiliki oleh Tuhan? Satu aja. Kita akan pilih apa? Apakah kekudusannya? Apakah kasihnya? Apakah kuasa salibnya? Apakah kuasa kebangkitannya? Apa yang kita akan pilih? Coba kita renungkan sebentar. Kalau saya diminta untuk menjawabnya, saya akan mengatakan kekuatan daripada firman. Kuasa daripada firman Tuhan. Dengan firman-Nya, Tuhan menciptakan. Dengan firman-Nya, Tuhan menyembuhkan. Dengan firman-Nya, banyak mujizat terjadi. Dan Tuhan juga mengatakan, segala sesuatu di dunia ini, segala sesuatu dalam ciptaannya, itu akan berlalu. Tapi firman-Nya akan tinggal tetap, punya nilai-nilai kekekalan. Nah bagi saya, bagaimana sih kita bisa menjadi bagian atau mendapat bagian daripada kekuatan kuasa firman-Nya ini? Bisa nggak kita mengakses ini? Bisa nggak kita punya kuasa
atau kekuatan yang sama dengan apa yang Tuhan lakukan terhadap firman-Nya. Ketika kita bicara berkat, ketika Tuhan menciptakan manusia, setelah Tuhan selesai menciptakan manusia, kata-kata yang pertama yang Tuhan katakan di Kejadian 1 ayat 28, ya, dikatakan seperti ini, Tuhan memberkati. Dia mengatakan kepada manusia ciptaannya, beranak cuculah, penuhilah bumi, kuasailah bumi. Kata berkat yang Tuhan sampaikan merupakan kata pertama setelah penciptaan. Kalau kita lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, sesudah Tuhan Yesus melayani, sebelum Tuhan Yesus diangkat, yaitu di firman-Nya di Lukas 24 ayat 50, dikatakan di sana, Tuhan membawa murid-muridnya ke pinggir kota Betania. Kemudian Tuhan memberkati murid-muridnya. Dan saat Tuhan memberkati, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga. Hal terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum diangkat ke surga adalah memberkati. Saya percaya berkat ini punya satu kekuatan, punya satu kuasa yang amat sangat penting di dalam kehidupan kita. Saya mau mengajak kita untuk membaca di 1 Petrus 3 ayat 8. Kita bisa lihat bersama-sama. Ya. Saya akan bacakan. Dan akhirnya, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya. Ini yang saya kepengen fokuskan. Hendaklah kamu memberkati. Karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapapun yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajahnya Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saya kepengen kita bisa fokus yang di ayat 9b dikatakan, hendaklah kamu memberkati. Karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Di ayat ini agak menarik buat saya. Tuhan mengatakan gini, untuk kita bisa memperoleh berkat, kita memberkati. Biasanya gini, kalau kita, ibaratnya kan sering sekali kadang-kadang kita mendengar, diberkati untuk memberkati. Tapi di ayat ini dikatakan gini, memberkati untuk memperoleh berkat. Jadi saya percaya ayat ini menyampaikan kepada kita panggilan kita untuk memperoleh berkat. Agar kita bisa memperoleh berkat, kita perlu memberkati. Dan otoritas memberkati diberikan kepada kita. Saya dulunya ketika berdoa berkat, saya sering berdoa minta berkat kepada Tuhan. Saya akan berdoa seperti ini, Tuhan berkati saya. Berkati Edi Hartono. Di dalam usaha saya, dalam keluarga, dalam apa. Tapi ada sesuatu yang sangat signifikan, yang berbeda. Ketika saya membaca, kamu harus memberkati. Jadi kuasa memberkati itu diberikan kepada kita. Dan saya mulai merubah doa saya. Saya mengatakan gini, Edi Hartono, aku memberkati engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya tidak lagi meminta Tuhan memberkati, tapi saya mengambil apa yang Tuhan telah berikan, yaitu otoritas untuk memberkati, dan saya mengatakan, Edi Hartono, aku memberkati engkau. Aku memberkati engkau di Jakarta, aku memberkati engkau di tempat usahamu, aku memberkati engkau di rumah.
Dan ini kelihatannya kecil, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetapi punya dampak yang amat sangat berbeda. Ketika kita meminta, kadang-kadang kita suka ragu. Saya layak nggak ya terima berkat Tuhan? Apa Tuhan mau memberkati saya dengan segala kelemahan saya, dengan segala kekurangan saya, dengan segala kesalahan-kesalahan saya? Apakah Tuhan berkenan untuk memberkati saya? Kadang-kadang itu suka datang kepada kita. Kita minta, kadang-kadang kita sadar atau tidak sadar di pikiran kita, di hati kita. Kadang-kadang kita ada pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi Tuhan mengatakan, kamu harus memberkati. Jadi saya merubah. Ada juga misalnya kayak contoh yang lain lagi. Misalnya pasangan kita mempunyai satu kerinduan tertentu terhadap pasangan kita. Pasangan-pasangan kita mungkin punya kelemahan. Contoh seorang ibu. Ya. Dia punya suaminya ini kecanduan minum alkohol. Terus dia berdoa, dia minta kepada Tuhan. Dan doanya kayak gini. Contohnya, misalnya suaminya adalah Fred, dikatakan Tuhan berkati Fred untuk berhenti minum alkohol dan mau mendengarkan nasihat saya. Kadang-kadang ibu-ibu banyak yang berdoa seperti itu. Tapi saya mau mengajak kita untuk melihat aspek yang berbeda, cara yang berbeda, mengambil otoritas untuk memberkati dengan cara yang berbeda. Doanya kita rubah. Kita katakan gini, Fred, aku memberkati kamu dalam nama Yesus. Kiranya rencana dan panggilan Tuhan untuk hidupmu tergenapi. Kiranya kamu menjadi laki-laki, suami, dan ayah sesuai dengan kehendak Allah. Aku memberkati kamu dengan kemerdekaan atas keterikatan ketagihan. Aku memberkati kamu dengan kasih dan takut akan Tuhan. Bukan lagi meminta Tuhan untuk memberkati. Tuhan ingin memberkati. Dan Tuhan adalah Tuhan yang memberkati. Tapi Tuhan mau kita yang melakukan. Kita yang mengambil otoritas, kita yang berperan di dalam area memberkati ini. Saya harapkan saya kayak Rema ini sangat-sangat membantu saya di dalam saya berdoa, di dalam saya memberkati. Dan saya percaya kita semua pun bisa menerima otoritas dalam memberkati ini. Nah, ini kita bicara sedikit tentang fundamental daripada memberkati. Saya kepingin melanjutkan lagi, komponen apa sih yang penting yang terjadi ketika kita mengucapkan berkat di dalam keluarga. Bicara tentang berkat, Bapak Ibu, harapan saya adalah kita di keluarga bisa saling memberkati. Suami, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Dan bahkan juga terhadap rekan-rekan sepelayanan, rekan-rekan jemaat, dan juga orang-orang yang mungkin belum percaya kepada Tuhan. Sering sekali ketika kita ingin melayani orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, kita sering minta, boleh nggak saya doakan? Coba kita bayangkan kalau kita rubah sedikit. Kita katakan, boleh nggak Pak, saya memberkati kesehatan Bapak? Boleh nggak Ibu, saya memberkati usaha Ibu? Boleh nggak saya memberkati keluarga Ibu? Ketika kita minta untuk mendoakan seseorang, kadang-kadang mereka mungkin enggan. Karena mungkin kepercayaan yang berbeda. Tapi ketika kita menyampaikan boleh tidak kita memberkati, orang biasanya susah untuk menolak berkat. Saya juga orang yang susah untuk menolak berkat, Bapak Ibu. Oke. Jadi saya percaya berkat ini punya satu kuasa dan kita diberikan otoritas yang khusus di dalam memberkati. Saya ingin mengajak kita untuk membaca di Kejadian 27, dari ayat 26, di mana Ishak memberkati Yakub. Dikatakan seperti ini, berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya dia
Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi. Dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Saya percaya dalam perikop ini, kita bisa belajar komponen-komponen kunci di dalam memberkati. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika kita bicara berkat, itu ada sentuhan yang menggambarkan kasih dan penerimaan. Sentuhan yang menggambarkan kasih dan penerimaan. Ishak berkata kepada Yakub, datanglah anakku, peluklah aku, ciumlah. Sentuhan. Tuhan Yesus ketika dia memberkati anak-anak. Dipanggil anak-anak, diterima dalam pelukannya, kemudian dia meletakkan tangannya dan memberkati mereka. Jadi meaningful touches, sentuhan yang menggambarkan kasih dan penerimaan itu sesuatu yang penting yang terjadi. Bisa berupa pelukan, bisa berupa penumpangan tangan, bisa berupa ciuman. Ini sesuatu yang penting di dalam kita mengimpartasikan berkat. Bapak Ibu, saya kepengen sharing sedikit. Terakhir-terakhir ini kita dengan work from home atau study from home, banyak sekali ibu-ibu yang punya kesulitan yang luar biasa dalam mengajarkan anak-anaknya di rumah. Saya banyak terima WA-WA, video-video yang ibunya kelabakan sekali. Yang terjadi adalah pertengkaran di rumah, hajar-hajaran di rumah, maki-makian yang keluar, anak yang akhirnya banyak menerima hukuman karena ibu yang tidak mampu mengajar di rumah. Pak Ibu, saya kepengen menyampaikan satu hal. Ketika kita bicara koreksi terhadap anak-anak, ya, yang penting yang kita inginkan, ketika ibu-ibu di sini yang banyak ataupun bapak dan ibu yang banyak yang mengajarkan anak-anak di rumah, yang pertama yang saya kepengen sampaikan, tujuan goalnya, bangun karakter anak-anak kita, latih keterampilannya. Bukan hasil yang kita capai, bukan nilai tinggi yang kita harus capai, tetapi hargai prosesnya. Yang kita inginkan adalah anak kita disiplin, anak kita rajin, anak kita bertanggung jawab. Ini yang menjadi fokus pokok kita. Bukan nilai yang tinggi. Nilai itu bisa didapatkan dengan berbagai cara. Dia bisa nyontek kok. Tapi kalau prosesnya benar, anak kita akan berhasil. Kalau hasilnya benar, prosesnya salah, percuma. Jadi ketika kita mengajar anak-anak kita di rumah, hati-hati dengan ekspektasi kita. Yang kita inginkan adalah bangun karakter anak-anak kita, latih keterampilannya. Dan ketika kita mengkoreksi anak-anak kita, saya ingin menyampaikan, jangan gunakan tangan. Tangan ini untuk memberkati. Tuhan katakan, memberikan sentuhan yang menggambarkan kasih dan penerimaan. Ketika kita mau mendisiplin anak-anak kita, Tuhan mengatakan gunakan tongkat disiplin. Dan tongkat disiplin pun ketika digunakan hanya dengan amat sangat hati-hati. Bukan karena kita emosi, bukan karena kita marah, bukan karena kita kesal, kita langsung menghukum. Banyak di antara kita, Bapak Ibu, yang akhirnya apa? Main pukul. Anaknya jawabnya salah, kata-katanya salah, ditempeleng dengan tangan. Ketika anak-anak kita lihat tangan kita, apa sih yang mereka lihat? Berkat atau kutuk? Hati-hati, Bapak Ibu. Saya pengen menyampaikan ini sebagai satu pesan untuk kita semua. Dan ketika kita menggunakan tongkat disiplin pun, hanya digunakan di pantat, tidak di seluruh badan. Tidak di tangannya, tidak di badannya, tidak di kakinya, tapi hanya di pantat, Bapak Ibu.
Saya nggak punya banyak kesempatan untuk berbagi, tapi saya cuma ingin menyampaikan ini. Ingin memberikan warning kepada kita. Hati-hati Bapak Ibu. Sederhanakan ekspektasi kita. Jangan gunakan tangan kita untuk mendisiplin. Karena tangan kita bukan diperuntukkan untuk mendisiplin. Tetapi tangan kita diperuntukkan oleh Tuhan. Diberikan kuasa oleh Tuhan untuk memberkati. Kita akan lanjut ya. Di aspek berikutnya adalah ada kata-kata yang terucap. Berkat menjadi berkat ketika diucapkan. Jadi berkat itu bukan doa dalam hati. Berkat itu harus diucapkan dan berkat itu harus terucap. Bapak Ibu, jadi ketika kita mengatakan kita memberkati, ada sentuhan, ada ucapan berkat yang terdengar. Ini sesuatu yang kritikal. Poin ketiga. Ada gambaran terhadap masa depan yang baik. Nilai-nilai yang tinggi di dalam kita memberkati. Seperti tadi, ketika Ishak memberkati Yakub, dikatakan seperti ini. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, tanah-tanah gemuk di bumi, gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Ada satu gambaran yang tinggi yang diletakkan di dalam berkat. Jadi ini sesuatu yang kita perlu latih. Ini sesuatu yang kita perlu kembangkan dalam kehidupan kita di dalam memberkati. Di saya ada pegang satu notes. Ya. Notes ini saya terima di Agustus tahun 94. Saya terima notes ini pada saat itu saya mulai merintis usaha dan saya mengalami satu kesulitan yang sangat luar biasa. Pada saat itu ada kasus di pengadilan, bisnisnya rugi semua, kerjasamanya berantakan, di dalam partner-partnernya nggak ada kecocokan, ada penipuan-penipuan di dalamnya yang terjadi. Waktu itu saya nggak bisa tidur, mengalami satu kesulitan yang amat sangat luar biasa, tidak ada, ibaratnya gini, tabungan semuanya nggak ada, bisnisnya bermasalah, ya, pinjaman uang bank dengan bunga yang amat sangat luar biasa membebani. Jadi pada saat itu ini satu masa di kehidupan saya amat sangat luar biasa susah. Dan suatu saat saya pulang, saya menerima notes ini di meja kerja saya. Notes ini saya terima dari istri saya, dari Yosefin. Saya akan bacakan notes ini, Bapak Ibu. Tidak seorang pun akan menganggap engkau rendah karena engkau muda dan tidak beruang, tetapi mereka akan menghargai dan menghormati engkau karena kemampuan yang Tuhan berikan kepadamu. Kamu akan menjadi kunci keberhasilan dari usaha ini sehingga mereka akan memandang kamu lebih dari layak untuk menerima segala upahmu. Tuhan akan memberkati setiap usahamu dan menjadikan engkau sebagai berkat bagi yang lain. Hanya, janganlah kamu mendahului Tuhan, tetapi biarkanlah Dia berjalan di depanmu, memimpin langkah-langkahmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, notes sederhana ini menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi saya pada saat itu. Saya ibaratnya pada saat itu seperti seorang yang sedang berlari, yang kehausan, yang lapar, yang sudah tidak punya tenaga sama sekali. Tetapi ketika saya membaca ini, saya nangis. Dan itu seperti kayak saya yang lagi berjalan di padang gurun, yang lagi kehausan, kelaparan, yang hampir mati, itu menerima air yang luar biasa menyegarkan. Dan ini menjadi satu pegangan. Notes ini saya pegang terus dan notes ini saya simpan terus. Untuk mengingatkan saya. Saya ingin mengatakan kepada kita semua, sesuatu yang sederhana. Memberkati itu bukan sesuatu yang rumit, bukan sesuatu yang susah, tetapi punya kuasa yang amat sangat luar biasa. Dampaknya, Bapak Ibu. Terhadap orang yang menerimanya, terhadap orang yang melakukannya juga. Komponen berikutnya dari memberkati adalah komitmen aktif. Ada seorang hamba Tuhan
yang pernah bercerita, dia mempunyai satu kesulitan belajar matematika. Jadi dari SD, SMP sampai SMA 2, dia nilai matematikanya itu selalu pas-pasan, lulusnya pun sangat pas-pasan. Tapi waktu SMA 3, dia masuk dalam satu pelajaran matematika dan gurunya pada saat 1 bulan ada seorang gurunya ini killer sekali dikatakan teman-teman. Jadi gurunya itu bahkan memisahkan anak-anak yang dapat nilai bagus didudukkan di depan, anak-anak yang dapat nilai jelek didudukkan di baris-baris yang di belakang. Dan dia termasuk anak-anak dengan baris belakang. Jadi dia mengatakan pada saat itu dia dengan ujian-ujiannya selalu dapat F. Jadi dia selalu didudukkan di belakang dan dia salah satu-satunya mungkin yang membuat dia lega itu adalah setengah dari kelas itu duduknya di belakang. Dia mengatakan ini. Nah, ketika 1 bulan sudah berlangsung, guru ini diganti. Jadi ada guru baru yang datang. Guru matematika yang baru yang datang ini di hari pertama di kelas ini, guru itu mengatakan satu hal kepada dia yang merubah kehidupannya dia, merubah persepsinya terhadap diri dia sendiri, merubah kecintaan dia terhadap pelajaran matematika. Guru itu mengatakan, di kelas ini kalau ada yang gagal, ada yang tidak lulus matematika, artinya saya gagal dalam mengajar. Gurunya mengatakan, saya akan membuat komitmen untuk membuat kamu semua lulus di dalam pelajaran matematika ini. Dan gurunya memberikan komitmen yang ekstra. Gurunya dia akan datang lebih awal, pulang lebih akhir, dan juga di weekend gurunya memberikan waktu untuk memberikan tutor kepada murid-muridnya semua. Yang terjadi, Bapak Ibu, sesudah akhir semester dari pelajaran itu, ketika nilai diumumkan, semua murid di kelas itu lulus matematika. Dan mereka girang, senang luar biasa. Untuk pertama kalinya hamba Tuhan mengatakan, di dalam sejarah dia selama bersekolah, nilai A didapatkan di dalam pelajaran matematika. Dan pada saat dia kuliah, akhirnya dia mengambil minornya matematika. Ini yang dimaksudkan dengan active commitment. Saya bersyukur, saya berterima kasih sekali, saya punya teladan-teladan yang luar biasa dari orang tua dan dari papa, mama mertua. Saya masih ingat sekali ada satu waktu saya punya satu kesulitan di dalam bisnis saya, terus saya bertelepon kepada orang tua saya, terus saya pesan sama papa saya bilang, Pak, tolong kasih tahu Mami, tolong doain saya. Karena saya diperhadapkan dengan satu situasi yang menyusahkan dalam bisnis pada saat itu. Jadi ketika kalau masalah ini nggak selesai, kita bisa menghadapi satu keadaan kesulitan keuangan yang amat sangat luar biasa. Dan kemungkinan yang sangat besar kita akan punya satu court case. Jadi pada saat itu saya dalam satu keadaan yang luar biasa dengan teman-teman, saya minta untuk didoakan sama mama saya. Akhirnya waktu berjalan, Tuhan memberikan satu pertolongan, misalnya deadline-nya itu besok. Tuhan memberikan jawaban itu jam 9 malam sehari sebelumnya. Yang akhirnya membuat kita bisa menuntaskan masalah kita. Dan sesudah masalah ini terselesaikan, saya telepon sama orang tua saya memberikan kabar bahwa ini udah beres. Terus tanpa saya sadari, ibu saya mengatakan seperti ini. Iya, dia bilang, semenjak kamu minta untuk didoakan, saya senantiasa berdoa untuk kamu. Setiap hari saya nggak pernah putus-putus berdoa untuk kamu. Ibu saya nggak pernah menceritakan ini kepada saya. Dan saya nggak pernah minta langsung kepada ibu saya. Tetapi ibu saya bisa melakukan itu. Itu menjadi satu berkat yang amat sangat luar biasa sekali buat saya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi berkat kita kepada
anak-anak kita, pasangan kita, siapapun itu juga, itu sesuatu yang amat sangat berharga. Saya juga, maksudnya sangat diberkati oleh papa mertua saya, dan juga mama mertua saya. Saya masih ingat sekali, papa mertua saya itu orang yang sangat memberi. Ya. Pada satu waktu, mobil saya tuh harus masuk bengkel. Jadi saya pas itu membutuhkan satu kendaraan. Terus saya minjem sama papa mertua saya, pinjam mobilnya pada saat itu. Dan ketika saya ambil, hal yang nggak pernah saya lupa, itu mobil dicuci bersih luar biasa. Baru diservis, dipastikan semuanya berjalan dengan baik, dan bensinnya pun diisi dengan full. Saya yang pinjem. Yang harusnya yang saya lakukan adalah saya sesudah saya pakai, saya yang isi bensin itu. Tapi papa mertua saya orang yang sangat memberi. Dan setiap kali kita berkunjung ke rumahnya, dia selalu menyediakan hadiah-hadiah buat anak-anak kami. Gitu. Mama mertua saya itu mama mertua yang luar biasa. Kalau kita ada rencana berpergian, mau pergi kemanapun juga, mama mertua saya selalu dari pagi, mungkin jam 3, jam 4 pagi udah bangun, kemudian menyiapkan makanan-makanan. Dia memastikan selalu kita bawa bekal. Kalau kita mau pergi kemanapun juga. Kalau kita keluar kota, kalau kita mau pergi piknik, apa segala macam. Itu bekal nggak akan kekurangan. Hal-hal kecil seperti ini yang kita lakukan, itu akan membangun kita, akan memberikan satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya ingin menutup dengan ini. Kekuatan berkat. Panggilan kita adalah untuk memberkati. Panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, dikatakan kamu harus memberkati, karena itu kamu dipanggil untuk menerima berkat. Berkat itu berbicara tentang apa? Tutur kata kita. Watch your word, watch your actions. Gunakan otoritas di mana Tuhan telah memberikan kita dan Tuhan yang minta untuk kita memberkati. Bukan kita minta lagi kepada Tuhan untuk memberkati. Tuhan sudah mengatakan dia akan memberkati. Tapi Tuhan inginkan untuk kita yang memberkati. Dan jadikan ucapan berkat, doa berkat ini menjadi satu lifestyle. Dimanapun kita berada. Saya punya usaha. Yang saya sering lakukan adalah ketika misalnya jam-jam makan siang, semua karyawan lagi beristirahat, saya akan keliling ke pabrik, saya akan mendoakan. Saya akan mendoakan tempat kursi di mana karyawan-karyawan bekerja. Saya akan mendoakan mesin-mesin yang bekerja. Saya akan mendoakan barang-barang, entah itu barang-barang setengah jadi, barang mentah, ataupun barang-barang yang lain. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, entah itu Bapak Ibu punya usaha, entah itu sebagai pekerja. Ambil waktu, luangkan waktu untuk memberkati tempat kerja kita, tempat usaha kita. Saya percaya ini punya satu dampak yang amat sangat luar biasa sekali. Mari kita tunduk kepala pada saat ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk otoritas yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ajarkan kami Bapa untuk boleh mengambil otoritas tersebut Tuhan. Otoritas untuk memberkati. Bantu kami Tuhan untuk menjaga mulut bibir kami Tuhan. Menjaga hati kami, pikiran kami. Sehingga yang keluar bukan kata-kata kutuk, bukan kata-kata kritik, bukan kata-kata sungut-sungut, bukan kata-kata komplain Tuhan, bukan kata-kata negatif. Tetapi kata-kata yang manis Tuhan, kata-kata yang penuh anugerah Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menghidupi ini. Bantu kami Tuhan untuk menjadikan ini menjadi satu lifestyle. Di mana antar pasangan boleh saling memberkati. Orang tua boleh memberkati anak-anaknya. Anak-anak boleh memberkati orang tuanya juga Tuhan. Para pemimpin boleh memberkati orang-orang yang dipimpin. Pengusaha, karyawan, semuanya Bapak boleh mengambil otoritas dan tanggung jawab ini. Hamba mau berdoa Tuhan. Jadikan kami pelaku di dalam memberkati ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Amin. Amin.
Usai sudah ibadah online kita hari ini, biarlah firman Tuhan boleh semakin menguatkan, meneguhkan, dan memberikan pengharapan yang baru di dalam kita menjalani kehidupan ini. Sampai bertemu kembali minggu depan. Terima kasih. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap percaya, ku yakin